Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutur Ayomi, mahasiswa peserta PPG Guru Tertentu Piloting tahap 3 dari Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 24 1251 4129. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan konseling individu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Hana. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Baik, silahkan duduk, Mbak Hana. Ya, ini Mbak Hana dari kelas? Iya. Baru dari kelas ya. Terima kasih ya Mbak Hana sudah mau datang ke ruang BK untuk memenuhi panggilan dari Bu Tutur gitu ya. Tenang aja, nggak usah takut, santai aja, duduknya yang enak ya, duduknya yang enak, relax. Oke. Nah, ini sebelum kita memulai kegiatan konseling individu, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan konseling individu pada pagi hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Mbak Ana sudah sarapan belum? Belum. Belum sarapan? Kok bisa belum sarapan? Kesiangan dulu. Oh, kesiangan. Ya, baik. Terima kasih loh Mbak Ana sudah mau memenuhi panggilan Bu Tutur, sudah mau datang ke sini. Ya, sebelumnya Mbak Ana sudah pernahkah menjalankan konseling individu? Belum pernah. Belum pernah. Baik, kalau belum pernah, Bu Tutur jelaskan apa itu konseling individu ya. Ya, jadi konseling individu adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor. Konselornya adalah Bu Tutur kepada konseling. Konselingnya itu Mbak Hana ya, untuk memecahkan sebuah masalah yang sedang dialami. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan konseling individu ada beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga asas kesukarelaan. Bu Tutur akan jelaskan satu-satu. Untuk asas kerahasiaan, Mbak Hana nanti tidak perlu takut, nggak perlu khawatir. Apa yang kita bicarakan hanya akan menjadi rahasia antara saya dan Mbak Hana. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Nanti Bu Tutur minta tolong ketika Mbak Hana sedang melakukan kegiatan konseling individu dengan Bu Tutur, Mbak Hana terbuka saja. Tidak usah menyembunyikan sesuatu, ceritakan apa yang kamu rasakan supaya nanti kita bisa mendapatkan solusi untuk kebaikan kita bersama. Nah, kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yaitu Mbak Hana sudah secara sukarela datang ke ruang BK. Entah lagi dah? Iya. Ya, baik. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Untuk hari ini rencana pertemuan akan dilakukan sekitar 30 menit ya Mbak Ana ya. Nah, besok misalnya dalam pertemuan ini belum dirasa belum cukup, nanti kita bisa melakukan konseling di sesi kedua, nanti bisa kita atur lagi jadwalnya. Sampai di sini Mbak Hana mengerti? Mengerti ya? Baik. Nah, sebelumnya Mbak Hana, untuk persetujuan untuk melaksanakan konseling, Bu Tutur minta tolong untuk Mbak Hana mengisi persetujuan pelaksanaan konseling individu ya. Mbak Hana bawa alat tulis? Bawa. Baik, kalau bawa boleh dipakai, silahkan ditulis dulu, ditulis identitasnya, kemudian nanti untuk tanda tangan. Baik, kemudian Mbak Hana tanda tangan.
melaksanakan layanan konseling individu. Nah, terima kasih. Selanjutnya Mbak Hana sudah siap untuk melaksanakan sesi konseling? Sudah siap. Baik, yang rileks saja, duduknya yang nyaman, santai. Gak apa-apa. Kalau perlu, kalau mau tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Nah, oke. Baik, sudah siap ya? Baik, kita lanjutkan ya Mbak Hana ya. Kira-kira nih, Mbak Hana, apakah sudah tahu kenapa Bu Tutor meminta Mbak Hana kemarin untuk datang ke ruang BK untuk menemui saya? Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Kira-kira kenapa? Karena terlambat berangkat sekolah, Bu. Oke, berarti itu memang betul-betul dialami sama Mbak Hana ya? Iya. Nah, Bu Tutor sekarang bertanya, Mbak Hana itu tinggalnya di mana? Saya di rumah sama bapak, sama ibu, terus sama adik. Tinggalnya di Rumah alamatnya? di Rejasari, Bu. Oh iya, di daerah Rejasari ya. Iya. Kalau Bu Tutor boleh tahu, perjalanan dari rumah ke sekolah itu biasanya menyita waktu berapa menit? Kurang lebih 10 menit. Kurang lebih 10 menit, iya. Berarti Mbak Ana kalau berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7 kurang 5 menit. Oh iya, jam 7 kurang 5 menit. Padahal masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Makanya Mbak Ana beberapa kali ini dalam 1 minggu sudah terlambat. 1 minggu ini berapa kali terlambatnya Mbak Ana? 4 kali. Oke, berarti sesuai dengan catatan Bu Tutor dan Bapak Ibu guru yang sedang piket. Nah, Mbak Hana, terlambat datang ke sekolah itu merupakan sebuah masalah ya, terkait dengan kedisiplinan, Nah, kemudian begini, di rumah kan Mbak Ana tinggalnya sama Bapak, ibu, sama bapak, sama ibu, sama adik. ya. Nah, coba Bu Tutor pengen tahu Mbak Hana bangun tidurnya jam berapa? Jam 5, Bu. Jam 5. Oh. Sebenarnya masih pagi ya? Iya. Masih pagi. Terus Bu Tutor pengen tahu dong, kenapa sih kok berangkat sekolahnya bisa sampai terlambat? Kalau pagi di rumah ngurusin adik dulu, Mm-mm. di sekolah, mandiin, terus bilangin sarapan, nganterin adik sekolah. Oh gitu. Adiknya Mbak Hana ada Ada 2. 2. Sudah sekolah semua? Sudah. Sudah. Sekolahnya di mana? Di SD sama di PAUD. Oh, di SD sama di PAUD. Jadi Mbak Hana kalau pagi itu bantu nyiapin adik Iya. untuk berangkat sekolah. Iya. Lah, Bu Tutor tanya, ibu sama bapak di mana? Ibu kalau pagi jualan, bapak bantuin. Oh, jualan. Jualan apa ya Mbak Ana? Jualan sayur. Oh, jualan sayur. Dari pagi? Iya, dari subuh. Oh, subuh. Berarti kalau subuh itu bapak sama ibu sudah pergi. Sudah. Terus adik yang ngurusin Saya. Mbak Ana. Oh gitu. Kadang ada rewel-rewelnya nggak kalau pas ngurusin adik? Ada, Bu, susah disuruh mandi. Susah disuruh mandi ya, mungkin itu yang menyebabkan Mbak Hana jadi pengaturan waktunya ya jadi kurang tepat, kemudian Mbak Hana masuk sekolahnya terlambat. Nah ini Mbak Hana, mudah-mudahan nanti hari ini kita bisa mendapatkan solusi bersama ya. Dari yang sudah Mbak Hana ceritakan tadi, Mbak Hana di rumah ternyata hebat. Bu Tutor baru tahu kalau Mbak Hana itu bisa membantu orang tua Mbak Hana untuk menyiapkan 2 adik sekaligus untuk sampai dia berangkat sekolah. Itu ya Mbak Hana hebat untuk hal itu. Kemandiriannya bagus, kerjasamanya bagus. Terus orang tuanya Mbak Hana pulangnya jam berapa? Pulangnya kalau saya mau berangkat sekolah. Oh, kalau Mbak Hana mau berangkat sekolah. Iya. Atau menyesuaikan ini ya habisnya ya? Habisnya sayur, ngantar-ngantarnya begitu. Iya. Mbak Hana sudah pernah cerita belum sama ibu atau sama bapak kalau Bu, aku beberapa hari ini terlambat nih, adik rewel dan lain sebagainya? Belum pernah. Belum pernah. Ibu berarti belum tahu kalau Mbak Hana dalam 1 minggu ini terlambat 4 kali.
Belum pernah. Belum. Oke, baik. Nah, dari yang tadi Mbak Hana ceritakan ke Bu Tutur, berarti kita dapati kalau Mbak Hana itu selama ini kesulitan dalam mengatur waktu terutama pagi hari ya Mbak ya. Waktu terutama pagi hari supaya adik siap, Mbak Hana juga siap. Jadi kalau bisa sampai ke sekolah adik tidak terlambat, Mbak Hana juga tidak terlambat. Nah, sekarang gini Mbak Hana, untuk akibat yang Mbak Hana rasakan dari datang terlambat ke sekolah, kira-kira Mbak Hana apa aja yang dirasakan? Ketinggalan pelajaran. Oh iya, ketinggalan pelajaran. Kalau jam itu yang jam pertama berarti ya? Iya. Terus apa lagi? Terus kadang tugasnya belum selesai. Oh, tugasnya belum selesai. Iya. Kenapa kok belum selesai? Belum dikerjain. Oh, apa karena lupa atau bagaimana? Kadang lupa, kadang keasikan main HP Bu. Berarti kalau pagi mengatur waktunya dengan adik, kalau malam belajar, tapi kadang main HP, lupa keasikan, itu ya. Iya. Oke. Terus kemudian adakah akibat lain yang dirasakan? Kalau terlambat artinya apakah Mbak Hana melanggar aturan sekolah? Iya. Iya, melanggar tata tertib tentang kedisiplinan. Baik, Mbak Hana berarti sudah tahu sekarang ya. Mbak Hana sudah tahu masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi yaitu tentang manajemen waktu. Manajemen waktu itu bagaimana kita mengatur waktu. Kemudian Mbak Hana juga sudah mengetahui kebiasaan apa yang jadi akibat dari mengatur waktunya itu. Mbak Hana jadi sering datang terlambat. 1 minggu ini sudah 4 kali. Nah, kemudian tadi konsekuensi atau akibatnya Mbak Hana juga sudah tahu tadi. Jadi ketinggal pelajaran, kadang tugasnya juga Belum dikerjain. keteteran, belum dikerjakan. Kemudian Mbak Hana juga melanggar Tata tata tertib tentang kedisiplinan. Oke. Nah, Mbak Hana sudah tahu nih, sudah lebih paham lagi, sudah lebih terbuka pemikirannya ya. Sekarang kita menentukan tujuan dulu nih Mbak Hana. Kalau Bu Tutur ya, Bu Tutur berharap pertemuan kali ini bisa memberikan tujuan yang positif, memberikan hasil yang positif untuk Mbak Hana. Berarti gini Mbak Hana, karena perilaku Mbak Hana beberapa hari ini itu adalah terlambat datang ke sekolah, maka tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan konseling individu besok mudah-mudahan gimana nih Mbak Hana? Mudah-mudahan tidak terlambat lagi. Oke, mudah-mudahan Mbak Hana tidak terlambat lagi ya. Iya. Baik, adakah target tertentu? Kalau kemarin kan terlambatnya 4 kali. Kira-kira jadi berapa kali? 1 kali. 1 kali. Ya. Sanggup ya? Sanggup. Sanggup. Dalam 1 Minggu. minggu. Oke. Jadi 1 kali ya. Iya. Baik. Berarti kita sudah sepakat menemukan tujuan. Ya, kita sudah menemukan tujuan bahwa setelah konseling ini nanti Mbak Hana ingin supaya Mbak Hana bisa mengurangi jumlah terlambat dari 4 kali menjadi 1 kali atau bahkan Tidak 0. Iya, atau bahkan tidak pernah terlambat. Itu ya. Oke, baik, itu tujuan kita. Nah, sekarang begini. Mbak Hana, selanjutnya setelah Mbak Hana itu punya tujuannya tadi adalah mengurangi terlambat. Kira-kira nih, apa saja yang bisa Mbak Hana lakukan supaya Mbak Hana itu tidak terlambat sampai di sekolah? Adik juga nggak terlambat, Mbak Hana juga nggak terlambat. mengatur waktu. Oke, mengatur waktu di rumah. Ya. Terus mengerjakan tugas. Oke, bisa juga mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugasnya berarti manajemen waktunya bukan yang pagi, tapi yang Malam. malam. Terus ada lagi?
baik. Yuk, coba gini. Kalau tadi kan sudah menyebutkan yang ketika terlambat datang ke sekolah berarti melanggar tata tertib. Berarti yang ingin dilakukan Mbak Ana berusaha untuk tidak terlambat lagi. Oke, tidak terlambat lagi. Itu ya. Baik. Itu nanti yang akan Mbak Ana lakukan. Nah, kira-kira kalau pagi nih berarti manajemen waktunya. Kan Mbak Ana bangun jam 5. Mbak Ana bangun jam 5. Terus nanti kira-kira gimana biar Mbak Ana bisa sampai ke sekolah jam 7 tepat? Bangun lebih pagi. Oke, bangun lebih pagi lagi ya. Iya. Bangun lebih pagi. Kemudian mungkin nanti mengatur adiknya juga lebih pagi. Ya, untuk menyiapkan sarapan dan lain sebagainya mungkin nanti bisa minta bantuan sama ibu, Mbak. Ya. Sebelum ibu pergi, nanti kamu harus komunikasi dulu sama ibu. Bu, saya sudah 4 kali datang terlambat ke sekolah. Itu kan mengganggu kamu, pelajarannya jadi ketinggalan. Kemudian jadi anak yang tidak disiplin. Nanti kamu harus bilang dulu sama ibu supaya ibu itu paham. Ya. Nah, jadi nanti ibu yang menyiapkan sarapannya, kamu tinggal menyiapkan adik kamu. Itu ya. Ya. Bisa ya. Nanti bilang sama ibu minta bantuan. Atau Bu Tutur yang bilang sama ibu? Bilang sendiri aja. Oke, bilang sendiri ya. Baik, bilang sendiri. Kemudian ini untuk berangkat ke sekolahnya kan Mbak Ana jam berapa? Jam Kemarin 7 kurang 5 menit. Baik, apakah bisa lebih gasik sedikit lagi? Bisa. Bisa. Jam berapa? Setengah 7. Setengah 7. Betul? Setengah 7 ya? Ya. Oke, jam setengah 7. Berarti lebih awal untuk berangkat Sekolah. ke sekolah. Oke, lebih awal untuk berangkat ke sekolah. Nah, sekarang manajemen waktu untuk yang malam hari, Mbak Ana betul tanya. Yang untuk mengerjakan tugas, gimana manajemen waktunya? Gimana untuk manajemen waktunya? Coba. Kan kalau malam Mbak Ana Main HP. iya. Bisakah diatur kalau misalnya Mbak Hana itu pas belajar HP-nya dimatikan atau mungkin diletakkan di tempat yang jauh dari jangkauannya Mbak Hana? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Ya. Oke, berarti itu manajemen untuk yang malam hari ya. Baik, kemudian Mbak Hana akan berusaha untuk tidak terlambat lagi dengan datang ke sekolah lebih awal tentunya ya. Oke, nah Mbak Hana, kan tadi kita sudah cari beberapa langkah, beberapa cara yang bisa membantu Mbak Hana untuk datang ke sekolah tepat waktu ya. Nah sekarang Bu Tutur di sini ada kontrak perilaku. Nah kontrak perilaku ini sebagai media yang akan kita gunakan untuk sama-sama mengingat Mbak Hana mempunyai sebuah janji seperti itu. Janjinya tidak yang susah-susah, tidak. Nanti di kontrak perilaku ini ada identitas Mbak Hana, kemudian ada juga hal-hal apa yang akan dilakukan. Tadi bisa ditulis ya yang sudah yang sudah diungkapkan sama Bu Tutur. Kemudian nanti apabila usaha saya berhasil, Mbak Hana mau dapat hadiah apa? Terus kalau Mbak Hana gagal, Mbak Hana akan melakukan apa sebagai konsekuensinya? Paham sampai di sini? Paham. Kira-kira Mbak Hana pengen dapat hadiah apa nih? Bakso, Bu. Oh bakso, berarti makan makanan kesukaan ya? Ya. Oke. Nah kalau misalnya masih ada terlambatnya atau terlambatnya lebih dari 1? Saya tidak bermain HP. Oh tidak bermain HP berapa hari? 1 minggu. Oh 1 minggu? Yakin? Yakin. Oke baik, kalau gitu silahkan ditulis di kontrak perilaku tersebut. Nah yuk silahkan ditulis ya, di situ identitasnya. Ya kemudian harinya, hari ini berarti hari Senin, tanggalnya 4. ya 4 November.
dulu ya, Bu Tutor dulu. Nah, silakan ditandatangani. Baik. Oke, ini adalah kontrak perilaku yang sudah ditulis Mbak Hana ya. Sudah menjadi apa? Seperti janjinya Mbak Hana ya. Iya. Seperti pengingat-ingat. Nah, sekarang Mbak Hana coba supaya lebih ingat lagi, Bu Tutor minta tolong untuk kontrak perilaku ini dibacakan yang mantap suaranya ya. Yuk. Saya Hana pada hari Senin tanggal 4 November 2024 menyatakan setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengatur waktu. 2. Berangkat lebih awal. 3. Mengerjakan tugas. Usaha saya dikatakan berhasil jika tidak terlambat lagi. Apabila saya melakukannya, saya akan mendapatkan hadiah. Dan jika saya gagal, maka saya tidak bermain HP selama 1 minggu. Oke. Yang bertanda tangan tadi yang oh ya, tanggal berakhirnya kontrak Mbak Ana. Berarti pengamatannya berapa hari Bu Tutor? 1 minggu ya? Ya. Oke, yuk. 1 minggu. Baik, terima kasih Mbak Hana. Ini kontrak perilaku yang sudah ditulis oleh Mbak Hana ya. Tadi sudah ditulis oleh Mbak Hana sendiri. Hari ini Senin tanggal 4 November 2024. Setuju melakukan hal di bawah ini. Yang pertama mengatur waktu, kemudian yang kedua berangkat lebih awal, kemudian yang ketiga mengerjakan tugas. Lalu usaha saya dikatakan berhasil jika Mbak Hana tidak terlambat lagi. Oke. Kemudian apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya tadi apa mintanya Mbak Hana? Oke, makan makanan kesukaan. Ada bakso ya. Baik. Dan jika saya gagal, maka saya tidak bermain HP selama 1 minggu. Yakin 1 minggu? Yakin. Oke, baik. Tanggal berakhirnya kontrak selama 1 minggu ya. Berarti ini kita mulai tanggal 4 November hari Senin. Berarti besok akan selesai di tanggal 10 November. Ya. Hari Senin juga ya. Baik. Oke. Nah, Mbak Hana, Bu Tutor percaya semua orang itu bisa berubah, bisa mengatasi kendala apa yang dihadapi oleh orang tersebut, asalkan dia mau merubah pola pikir dan kebiasaannya. Termasuk Mbak Hana. Bu Tutor percaya Mbak Hana bisa. Tidak apa-apa membantu orang tua itu sesuatu hal yang sangat baik, positif untuk kamu. Tapi Mbak Hana juga harus bisa mengkondisikan waktu Mbak Hana supaya Mbak Hana tidak datang terlambat. Baik. Nah, ini kontrak yang sudah disepakati bersama ya. Nah, alhamdulillah kontraknya sudah selesai dibuat. Kemudian sampailah kita untuk menyimpulkan kegiatan kita, kegiatan konseling individu pada hari ini. Nah, dari awal tadi Mbak Hana sudah mengikuti kegiatan konseling dengan Bu Tutor. Bu Tutor sudah menyampaikan apa sih yang menjadi poin dari kegiatan konseling ini. Mbak Hana juga sudah mengenal masalah yang dihadapi Mbak Hana sendiri ya. Iya. Sudah mengetahui masalah yang dihadapi Mbak Hana, yaitu tentang pengaturan waktu. Oke, tentang manajemen waktu. Nah, kita juga sudah melakukan kita sudah membahas apa saja yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi. Lalu Mbak Hana juga sudah punya tujuan tadi untuk merubah perilaku terlambat sebanyak berapa kali? 4 kali menjadi
menjadi 1 kali. 1 kali dalam 1 minggu ya. Iya. Oke, pokoknya Bu Tutor support. Semoga Mbak Hana berhasil, bisa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi setelah menyampaikan tujuan, menemukan tujuan, Mbak Hana sudah menulis kontrak perilaku. Nah, kontrak perilakunya ada di sini. Kontrak perilaku ini sebagai pengingat. Nah, pengingat apa saja yang akan dilaksanakan Mbak Hana. Kemudian nanti kalau berhasil, Mbak Hana mau melakukan apa, keberhasilannya dengan apa, tentunya dengan tidak terlambat lagi ya. Oke. Kemudian nanti jika gagal, janjinya Mbak Hana apa? Tidak bermain HP. Tidak bermain HP. Nah, oke. Berarti artinya begini Mbak Hana. Kontrak perilaku ini tidak untuk menghukum Mbak Hana, tidak. Tapi ini alat yang bisa kita gunakan supaya Mbak Hana tidak terlambat lagi. Ini sebagai perjanjian kita, itu ya. Ini sebagai perjanjian kita untuk membantu Mbak Hana supaya manajemen waktunya lebih baik lagi. Mbak Hana paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, sekarang Mbak Hana, untuk mau tanya, gimana perasaan Mbak Hana ketika melaksanakan kegiatan konseling pada hari ini? Tadi sebelum kesini deg-degan Bu. Deg-degan? Iya. Kenapa deg-degan? Takut. Takut? Kok takut? Takut dimarahi. Oh, takut dimarahi. Takut dimarahi sama Bu Tutor ya? Iya. Ada apa nih? Aku kok ini ya diminta ke ruang BK ya, gitu ya? Iya. Oke. Tapi setelah melaksanakan sesi konseling, perasaannya gimana? Soalnya lebih tenang. Oh, lebih tenang. Sekarang sudah lebih lega? Iya. Sudah lebih lega, sudah paham ya? Iya. Nah, enggak apa-apa. Sekali lagi semua orang itu pasti punya masalah. Tapi kita harus punya jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Termasuk Mbak Hana. Bu Tutor yakin Mbak Hana bisa. Ya. Kemudian nih Mbak Hana, pemahaman baru apa yang Mbak Hana dapatkan dari hasil konseling individu pada hari ini? Misalnya tadi kan kita sudah ngobrol gimana caranya, pemahaman yang Mbak Hana dapatkan. Pemahaman mengatur waktu agar tidak terlambat lagi. Oke, bagaimana cara mengatur waktu supaya tidak terlambat lagi. Kemudian Mbak Hana jadi paham apa saja dampak yang dialami sama Mbak Hana. Iya. Mbak Hana berarti memahami akibat dari datang terlambat. Awalnya kan belum tahu toh. Iya. Hanya itu kan menjadi sebuah perilaku ya. Sebuah perilaku yang menjadi nanti tidak lama-lama jadi kebiasaan. Makanya kita akan merubah kebiasaan. Nah, kita akan merubah kebiasaan tersebut. Nah, kemudian nih Mbak Hana, besok setelah sesi konseling ini, Bu Tutor akan melakukan pengamatan ya. Bu Tutor akan melakukan pengamatan dalam kurun waktu tertentu sesuai kontrak ini, berarti selama 1 minggu, selama kurang lebih 1 minggu Bu Tutor akan mengamati Mbak Hana. Yang diamati apa Bu? Jelas perkembangannya. Bu Tutor bukan sebagai polisi sekolah, bukan. Tapi kita bersama-sama ingin membantu Mbak Hana ya, supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan optimal, supaya bisa tidak terlambat lagi. Nah, Bu Tutor akan melakukan pengamatan, nanti bekerja sama juga dengan guru piket. Bekerja sama dengan guru piket supaya ini bisa memantau untuk kehadiran Mbak Hana. Itu ya. Oke, berarti besok pagi Mbak Hana kira-kira mau berangkat sekolah jam berapa? Setengah 7. Siap, setengah 7 ya? Ya. Bu Tutor tunggu ya. Oke, setengah 7 Bu Tutor tunggu. Nah, baik Mbak Hana, ini adalah sesi pertama, sesi konseling ya. Besok ketika Mbak Hana mengalami kesulitan lagi, kita bisa atur waktu lagi ya, supaya kita bisa bertemu. Kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan apa yang dialami Mbak Hana bisa menjadi sebuah pelajaran untuk Mbak Hana sendiri ya.
ya, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik begitu. Baik, sampai di sini Mbak Hana ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Tidak ada, sudah cukup? Sudah. Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, Bu Tutur rasa waktu konseling sudah cukup juga. Bu Tutur menyampaikan terima kasih kepada Mbak Hana karena sudah memenuhi panggilan Bu Tutur. Semoga besok Mbak Hana bisa menjadi murid yang lebih disiplin lagi. Itu ya. Baik, karena tadi di awal sesi kita sudah berdoa, maka sekarang kita akhiri dengan berdoa juga. Baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sekarang Mbak Hana boleh kembali ke kelas. Ya. Baik. Selamat pagi Mbak Hana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.